Kirgistan sempat membuat Korea Selatan frustasi saat bentrok di kualifikasi Piala Asia U23 2024, yakni sebelum lawan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Changwon Football Center ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Korea. Meskipun unggul Korea dibuat kepayahan, ini cukup mencengangkan sebab Korea tampil dengan susunan pemain terbaiknya sejak menit pertama. Ditekan habis-habisan, Korea kesulitan menembus pertahanan Kirgistan. Sebelum laga ini, Kirgistan bermain imbang 1-1 melawan Myanmar. Dengan kata lain, Korea sempat menyaksikan pertandingan itu sebagai bahan analisis sebelum laga. Sebelum laga tentunya ini jadi tanda bahaya bagi Indonesia U24. Pertahanan Kirgistan terbukti solid, yang bisa membuat ini depan tim asuhan Indra Safri kewalahan. Indonesia menjadi tim yang paling telat tiba di China, yakni hanya 2 hari sebelum laga pertama. Selain itu, pelatih Indra Safri hanya membawa 15 pemain, dengan 4 pemain lainnya baru tiba pada Senin 18 September 2023. Di sisi lain, pelatih Kirgistan Maksim Lisistin menganggap Asian Games 2022 sebagai ajang pelampiasan setelah gagal melaju ke babak utama Piala Asia U23 2024. Pemain memiliki motivasi untuk mengemas hasil positif, kata Lisistin. Sementara itu, dengan berbagai keterbatasan dan hambatan, timnas Indonesia U24 tetap optimis bisa memberikan performa terbaik di Asian Games Hangzhou 2022. Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk bisa menjalani laga-laga di Asian Games dengan baik, pungkas Indra Safri. Di atas kertas, kekuatan kedua tim cukup berimbang. Berikut 3 kelebihan Kirgistan di Asian Games 2023. Yang pertama adalah fisik. Para pemain Kirgistan memiliki fisik yang rata-rata kuat untuk memenangkan duel 1 lawan 1. Kemudian yang kedua adalah lincah. Meski memiliki postur tubuh yang padat berisi, namun para pemain Kirgistan memiliki kecepatan yang bagus. Para pemain Kirgistan kerap mengandalkan akselerasi untuk membongkar pertahanan lawan, karena kemampuan skill individual pemain yang juga baik. Dan yang ketiga adalah tembakan keras. Para pemain Kirgistan juga memiliki kekuatan dalam melepaskan tembakan-tembakan keras terutama dari luar kotak penalti. Berikut 3 senjata Indonesia hajar Kirgistan di Asian Games 2023. Tampil baik di laga perdana sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Apalagi jika timnas Indonesia U24 dapat meraih kemenangan atas Kirgistan. Yang pertama adalah pertahanan solid. Lini pertahanan Indonesia terdapat nama-nama langganan timnas Indonesia senior seperti Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, Rahmat Irianto, dan juga Andi Setio. Serta di posisi kiper timnas Indonesia U24 juga diperkuat 2 kiper berkualitas, yaitu Hernando Ari dan juga Adi Satrio. Kemudian yang kedua adalah serangan balik. Di Asian Games 2023 ini timnas Indonesia U24 memiliki pemain-pemain cepat untuk diandalkan dalam serangan balik, seperti Ramai Rumakik dan juga Egi Maulana Fikri. Dan yang ketiga adalah lemparan ke dalam. Timnas Indonesia U24 memiliki 2 pemain yang punya kelebihan dalam melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Kedua pemain tersebut adalah Robby Darwish dan juga Alfiandra Dewangga. Dan lewat lemparan ke dalam ini, timnas Indonesia U24 bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini berpendapat, tembus perempat final atau babak 8 besar dapat menjadi target realistis bagi timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Kusnaini berpendapat bicara medali masih terlalu jauh untuk timnas U24 di Asian Games. Persiapan dengan waktu singkat jadi salah satu alasan skuad Garuda Muda bakal menemui jalan terjal untuk melangkah jauh di pentas olahraga Asia. Wajar kalau tim ini tidak dibebani target medali. Namun untuk tim yang menang medali emas SEA Games, sudah seharusnya pencapaian di Asian Games tidak boleh jelek. Minimal masuk 8 besar. Itu adalah tuntutan yang tidak besar, kata Kusnaini. Timnas U24 Indonesia dan juga Vietnam tak diperkuat skuad terbaik pada laga perdana Asian Games 2022. Kedua tim terancam kehilangan pemain karena berbagai alasan. Dari sisi Vietnam, ada 2 pemain yang dikabarkan mengalami cedera. 2 pemain tersebut yakni Pan Tuan Tai dan juga Nam Mang Duong. Selama sesi latihan timnas U23 Vietnam hari ini, bek Pan Tuan Tai harus meninggalkan lapangan lebih awal karena sakit tumit. Pemain lain yang tidak dalam kondisi terbaik adalah Nam Mang Duong. Striker yang bermain untuk tim vital ini mengalami sakit mata, tulis Soha. Sementara itu, kondisi lebih parah dialami timnas U24 Indonesia. Tim asuhan Indra Safri dipastikan kehilangan 3 pemain andalannya. Mereka adalah Ramadan Sananta, Beckham Putra, dan juga Kadek Ariel.
Timnas U24 Korea Utara berhasil mengalahkan Timnas U24 Taiwan dengan skor 2-0, yakni dalam laga penyisian grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, Selasa 19 September. Babak pertama Timnas U24 Korea Utara mencetak gol pada menit ke-6. Dari luar kotak penalti, Ri Joguk melepaskan tendangan keras ke sisi kiri yang gagal dijangkau kiper Timnas U24 Taiwan. Gol kedua Korea Utara hadir pada menit ke-11. Berawal dari umpan Paek Chung Sing dari sisi kanan bola dikirim menuju Kim Kuk Jin. Dapatkan ruang tembak, Kim melepaskan tendangan voli yang langsung menghujam gawang Taiwan. Gelandang Timnas U24 Indonesia Beckham Putra masih berada di Bandung untuk menjalani pemulihan. Persib kembali menggelar sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 19 September. Dari sesi latihan ini ada beberapa pemain yang menjalani latihan terpisah. Di antaranya nama-nama tersebut ada Beckham Putra. Beckham Putra cedera saat kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang lalu dan akhirnya harus diberikan program pemulihan. Cederanya Beckham Putra saat ini cukup menjadi sorotan. Pasalnya dia masuk dalam daftar 22 pemain Timnas U24 Indonesia yang dibawa ke Asian Games 2022. Bos Persis Solo Kevin Nugroho menjelaskan reaksi Ramadan Sananta usai dipastikan tak bisa membela Timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Menurutnya, Ramadan Sananta cukup mengerti situasi sulit yang dialami oleh Persis Solo. Kita sudah beri surat, kata Kevin Nugroho. Saya juga sudah ngobrol juga. Sananta selalu bagus performanya, makanya kita ajak ke Persis. Ya tidak apa-apa, Sananta ngerti kok posisi tim lagi perlu dia dan lain-lain, tambah Kevin Nugroho. Timnas U24 Indonesia saat ini hanya berkekuatan 20 pemain dari 22 pemain yang dipanggil. Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra belum bergabung masing-masing karena tidak diizinkan klub dan juga mengalami cedera. Sementara satu pemain yang dikabarkan sakit yakni Kadek Ariel sudah menyusul ke Hangzhou, China, yakni pada Senin 18 September 2023. Sementara itu, kondisi kekurangan pemain di skuad Asian Games 2022 mengingatkan kita pada yang terjadi di Piala AFF U23 2023. Saat itu Sintayong bahkan hanya memiliki 15 pemain outfit saja di final Piala AFF U23 2023. Maka pelatih asal Korea Selatan itu mempersiapkan kiper ketiga Timnas U23 Indonesia kala itu Dava Fasha sebagai pemain outfield. Dan beruntung buat Dava Fasha, ia tak jadi main sebagai pemain outfield karena tak ada pemain yang cedera lagi. Kini situasi serupa juga bisa dialami oleh Dava Fasha, mengingat Timnas U24 Indonesia krisis pemain. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.